Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat pagi. Gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan juga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, perkenalkan nama kakak Kasri Lestari. Kalian bisa panggil kakak Kasri ya. Nah, pada kesempatan video kali ini kakak akan membahas tentang materi transformasi geometri bagian keempat, yaitu tentang dilatasi atau perkalian. Tapi sebelum ke materi tersebut, kakak akan sedikit mereview tentang pengertian transformasi. Apa sih transformasi itu? Yaitu suatu proses yang mengubah posisi atau bentuk benda. Jadi kalian ingat aja ya, transformasi yaitu perubahan benda atau wujud ya. Sedangkan transformasi geometri yaitu suatu perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal yang kita gambarkan dengan titik X, Y menuju ke posisi lain yaitu X aksen dan Y aksen. Nah, macam-macam transformasi geometri itu ada 4. Yang pertama, refleksi atau pencerminan. Yang kedua, translasi atau pergeseran, yang ketiga rotasi atau perputaran, dan yang keempat dilatasi atau perkalian. Pernah nggak sih kalian itu memperbesar atau memperkecil ukuran foto? Contohnya kakak punya gambar penguin. Gambar penguin yang pertama ini tingginya itu 30 cm, lalu kakak perbesar ukurannya menjadi 150 cm. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan dilatasi itu? Oke, kita bahas ya. Dilatasi adalah salah satu transformasi yang mengubah ukuran, yaitu memperbesar atau memperkecil suatu bangun, tetapi tidak mengubah bentuk bangunnya. Nah, jadi yang berubah itu hanya ukurannya saja, bentuknya itu tetap. Di dalam dilatasi ada beberapa istilah. Yang pertama, faktor skala. Apa sih faktor skala itu? Yaitu faktor yang menentukan ukuran, perbesaran, atau pengecilan. Jadi, misalnya nih, kita mau memperbesar ukuran ataupun memperkecil, itu ditentukan oleh faktor skalanya. Diperbesar berapa, diperkecil menjadi berapa, itu tuh ditentuin oleh faktor skalanya. Selain itu juga ada yang disebut dengan titik pusat dilatasi. Yang pertama itu titik pusat O, yaitu 0,0, dan titik pusat P yaitu A, B. Bagaimana sih dilatasi itu digambarkan? Nah, kakak punya segitiga A, B, C. Nah, ini gambar yang aslinya ya. Jadi gambar segitiga ini bisa diperbesar sesuai dengan skalanya itu berapa. Nah, gambar yang hijau ini diperbesar dan yang orange ini diperkecil. Nah, faktor apa sih yang bisa menentukan bangun ini atau bangunan apa aja bisa diperbesar ataupun diperkecil? Yang pertama itu, K-nya itu lebih besar dari 1, maka bangun tersebut akan mengalami perbesaran. Nah, contohnya yang ini ya. Nah, yang kedua itu, K-nya lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Contohnya, setengah, seperempat, sepertiga. Pokoknya, si K-nya ini lebih besar dari 0 dan juga lebih kecil dari 1. Maka, bangun tersebut akan mengalami pengecilan. Contohnya yang ini ya, yang orange. Nah, yang ketiga itu, apabila skalanya atau K-nya ini lebih kecil dari 0, maka bangun tersebut akan mengalami perbesaran. Contohnya ini juga ya. Oke. Nah, titik X, Y didilatasikan dengan faktor skala sebesar K dan pusat dilatasinya itu O, yaitu 0,0. Maka rumusnya itu A di titik X, Y didilatasikan oleh
titik pusat 0, K, maka rumusnya A aksen itu Kx, Ky. Jadi tinggal dikaliin aja ya, si X ini dikalikan dengan si skalanya. Jadi Kx, Ky. Nah, yang kedua itu apabila titik X, Y didilatasikan dengan faktor skala sebesar A dan pusat dilatasinya P, yaitu A, B, maka rumusnya A, X, Y didilatasikan oleh titik pusat P, K, maka rumusnya yaitu A aksen K dikali X min A plus A, K dikali Y min B plus B. Nah, kita langsung ke contoh soal ya, biar kita paham. Oke, tentukan bayangan titik A 2,3 hasil dilatasi dengan faktor skala 4 dan pusat dilatasi O 0,0. Oke, pembahasannya. Yang pertama, kita tulis dulu apa aja yang diketahui di dalam soal ini. Oke, di dalam soal diketahuinya X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3. Pusatnya di titik 0,0 dan faktor skalanya yaitu 4. Nah, ditanyanya bayangan titik A. Oke, karena ini menggunakan pusat dilatasinya di titik 0,0, maka kita menggunakan rumus yang di titik pusat ya. Oke, rumusnya itu AX, Y didilatasikan di titik pusat 0, K, maka A aksen sama dengan Kx, Ky. Jadi gimana nih? X aksen itu berarti Kx sama dengan, kita masukkan aja, K-nya itu berapa tadi? 4 skalanya. Dan X-nya berapa? 2. Jadi 4 dikali 2 sama dengan 8. Kita cari X aksennya. Rumusnya apa? Ky. Oke, K-nya berapa? Sama ya, K-nya skalanya 4. Y-nya berapa? 3. Kita langsung jumlahkan aja, kalikan saja. 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi, bayangan titik A 2,3 adalah 8,12. Oke, kita lanjut ya, contoh yang lainnya biar lebih paham. Tentukan bayangan titik A 5,0 yang didilatasi terhadap titik pusat dilatasi P 1,1 dengan faktor dilatasi negatif 1. Oke, yang pertama kita tulis dulu apa yang diketahui di soal. Yang pertama itu ada X. X-nya berapa? 5. Y-nya 0. Selain itu diketahuinya titik pusatnya P, A, B, yaitu A-nya 1, B-nya 1, dan faktor skalanya itu negatif 2. Nah, ditanyanya tentukan bayangan titik A. Oke, langsung jawab aja. Karena ini titik pusatnya di titik P, A, B, maka rumusnya A, X, Y didilatasikan di titik P, K, maka bayangannya itu K dikali X min A plus A, K dikali Y min B plus B. Langsung kita masukkan aja ya. Nah, ini rumusnya. Oke, kita langsung masukkan aja ke rumus X aksen ya. Jadi, K dikali X dikurang A ditambah A sama dengan K-nya berapa? K-nya negatif 2. Kita tulis negatif 2. Dikali X, X-nya berapa? 5. Dikurang A-nya 1. Ditambah A, A-nya berapa? 1. Maka kita hitung negatif 2. Dikali 5 dikurang 1 sama dengan 4. Ditambah 1 sama dengan negatif 2 dikali 4, negatif 8. Ditambah 1 sama dengan 7. Setelah itu kita hitung Y aksennya. Rumusnya yaitu K dikali Y dikurang B ditambah B. K-nya sama ya, negatif 2.
dikali Y, Y-nya berapa? 0. Dikurang B, B-nya 1 ditambah D. Kita hitung. Negatif 2 dikali 0 dikurang 1, negatif 1. Ditambah 1. Negatif 2 dikali negatif 1, 2. Ditambah 1 sama dengan 3. Jadi, bayangan dari titik A 5,0 adalah negatif 7,3. Oke, contoh soal selanjutnya yaitu P aksen adalah bayangan titik P oleh dilatasi 0,2. Kemudian ditranslasikan oleh 8, negatif 7. Jika titik P negatif 3,2, maka koordinat titik P aksen adalah, penyelesaiannya pertama, kita hitung aja masing-masing. Jadi yang pertama itu kita hitung P aksen dari dilatasi ini ya. Nah, yang pertama kita hitung dulu. P negatif 3,2 didilatasikan oleh 0,2. Maka rumusnya ini ya, P aksen Kx, Ky. Kita langsung masukkan, berarti P aksen sama dengan K-nya 2. X-nya berapa? Negatif 3. Berarti 2 dikali negatif 3, K-nya 2, Y-nya 2. 2 dikali 2. Maka hasil akhirnya 2 dikali negatif 3, negatif 6. 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, setelah ini ditranslasikan oleh titik 8, negatif 7. Nah, dari hasil ini tuh kemudian ditranslasikan. Kita tulis aja. Nah, P aksen negatif 6,4 ditranslasikan oleh titik 8, negatif 7. Maka rumusnya itu A ditambah X, B ditambah Y. Maka P double aksen sama dengan A-nya berapa? A-nya negatif 6 ditambah X. X-nya berapa? 8. Koma, B-nya berapa? 4. B-nya 4 ditambah Y-nya berapa? Negatif 7. Nah, langsung aja kita hitung. Negatif 6 ditambah 8, 2. Koma, 4 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 3. Jadi, hasil akhir dari soal ini yaitu 2, negatif 3.